Saya akan mempresentasikan tentang maksimalisasi laba. Suatu pengertian laba. Secara umum, ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan adalah dengan nilai laba yang diperoleh perusahaan. Laba adalah keuntungan atau kelebihan pendapatan yang diperoleh suatu badan usaha atau perorangan dari modal awal yang dikeluarkan. Maksimalisasi laba berarti upaya dalam memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh dari usaha yang dijalani. 2. Unsur-unsur laba. Pertama, pendapatan. Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva. Selanjutnya, beban. Beban adalah aliran keluar atau penurunan aktiva. 3. Biaya. Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan membawa keuntungan masa kini dan masa depan. 4. Untung rugi. Keuntungan adalah kenaikan ekuitas, sebaliknya kerugian adalah penurunan ekuitas. 5. Penghasilan. Penghasilan adalah hasil akhir perhitungan dari pendapatan dan keuntungan dikurangi beban dan kerugian. Selanjutnya, jenis-jenis laba. Yang pertama, laba kotor adalah selisih positif antara penjualan dikurangi return penjualan dan potongan penjualan. Kedua, laba usaha atau operasi adalah laba kotor dikurangi harga pokok penjualan dan biaya atas usaha. 3. Laba bersih sebelum pajak adalah laba yang diperoleh setelah laba usaha dikurangi dengan biaya bunga. Selanjutnya, laba bersih adalah laba yang diperoleh setelah adanya pemotongan pajak. Sedangkan maksimalisasi laba dalam pandangan Islam tidak mengenal bunga, sehingga dalam perhitungan laba bersih sebelum pajak adalah laba yang diperoleh setelah laba usaha dikurangi dengan biaya zakat. B. Maksimalisasi laba dalam pandangan sekuler. Dalam teori ekonomi kapitalisme atau sekuler biasanya menggunakan pendekatan impersonal dalam kegiatan distribusinya. Pendekatan ini berlandaskan pada kekuatan pasar, sebagaimana yang diatur oleh kompetisi untuk menjadi suatu pembagian yang adil produk bagi faktor-faktor produksi. Sebaliknya, dalam teori ekonomi Islam menggunakan pendekatan instruksional. Pada dasarnya, Islam memperlakukan nilai produk keseluruhan dikurangi dengan depresiasi dan gaji minimum sebagai laba yang dibagi antara pekerja dan pemilik modal atas dasar keadilan. Dalam pandangan ekonomi sekuler, maksimalisasi laba sebagai suatu kondisi rasional yang tidak berhubungan dengan kesejahteraan antar individu-individu, sehingga para usahawan justru akan bersaing untuk memperoleh laba pribadi dan menyampingkan kesejahteraan sosial. C. Posisi laba secara islami. Dalam konsep Islam, penentuan posisi laba, perilaku rasional dalam maksimalisasi laba dipengaruhi oleh 3 faktor. Pertama, pandangan Islam tentang bisnis. Yang kedua, perlindungan kepada konsumen. Dan yang ketiga, hasil dari faktor pendukung. Pertama, bisnis adalah fardu kifayah. Bisnis Islami adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperoleh dan pendayagunaan karena aturan halal dan haram. Aturan halal haram tersebut sangat diperlukan untuk setiap individu yang berhubungan dengan ekonomi. Dalam dunia bisnis terdapat beberapa istilah yang digunakan seperti jual beli maupun untung rugi. Islam menempatkan bisnis di tempat yang paling mulia, namun di sisi lain bisnis ditempatkan sebagai kewajiban sosial individu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Para ahli hukum Islam mengklarifikasikan bisnis sebagai fardu kifayah. Hal ini tersurat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 111, yang artinya sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu tidak menjadi janji yang besar dari Allah di dunia Taurat. Lalu mereka membunuh atau terbunuh. Ia telah menjadi janji yang besar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang yang melakukan aktivitas dengan mengharamkan keuntungan dilayani oleh Allah dengan menawarkan satu bursa yang mengenal kerugian maupun penipuan. Dan dalam ayat lain
menyebutkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10 yang yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui apabila telah ditunaikan sholat. Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10. Dalam ayat ini diartikan bahwa berbisnis dilakukan dengan tidak mengesampingkan kewajiban beribadah sholat agar dapat mencapai tujuan yang hakiki, yaitu keuntungan dijanjikan Allah. Dalam bisnis Islami, yang terpenting adalah berupaya untuk menemukan nilai ibadah yang berdampak pada perwujudan konsep rahmatil alamin. Dalam Islam diajarkan pula bahwa dalam berbisnis selain mengejar keuntungan, kita juga harus berorientasi pada masa depan. Dengan demikian, visi masa depan merupakan etika pertama dan utama yang digariskan oleh Al-Quran, sehingga kita dapat mengetahui apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang dan kita menjadi manusia yang lebih baik di masa depan. Kedua, perlindungan konsumen. Perlindungan terhadap konsumen merupakan tindakan yang berhubungan atas berbagai kemungkinan terjadi penyalahgunaan kelemahan yang dimiliki oleh konsumen. Penyalahgunaan dapat terjadi sebelum transaksi berlangsung, pada saat transaksi sedang berlaku, berupa tipu muslihat, dan dapat pula terjadi setelah transaksi berlangsung. Dalam Islam diharapkan melakukan tidak penipuan terhadap konsumen. Oleh karena itu, dalam Islam dibuat aturan berupa perlindungan terhadap konsumen untuk melindungi konsumen dari kemungkinan penipuan ataupun kelalaian dari penjual dalam memasarkan produk. Perlindungan tersebut antara lain perlindungan terhadap pemalsuan dan informasi yang tidak benar. Kedua, perlindungan terhadap hak pilih dan nilai tukar tidak wajar. Yang ketiga, perlindungan terhadap kemasan produk dan lingkungan sehat. Keempat, perlindungan atas pemakaian alat ukur yang tidak tepat. Kelima, hak mendapat advokasi dan penyelesaian sengketa. Keenam, perlindungan atas penyalahgunaan keadaan. Ketiga, bagi hasil di antara faktor yang mendukung. Dalam masa yang akan datang, diperkirakan sistem bagi hasil akan menjadi pola yang dominan dalam organisasi bisnis. Karena dalam sistem bagi hasil berpotensi meningkatkan efisiensi, keadilan dan stabilitas dalam produksi. Sekian dan terima kasih. Maksimalisasi dan efek sosialnya. Dalam sistem Islam, keseimbangan output adalah lebih besar, harga lebih rendah, dan profit lebih besar daripada sistem sekuler. Perbedaan antara sistem sekuler dan sistem Islam dapat dijelaskan lebih lanjut dengan bantuan gambar sederhana sebagai berikut. Perusahaan Islami beroperasi dengan menggunakan sistem bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil, terdapat pembagian hasil dan resiko. Hubungan antara profit dan resiko dalam perusahaan Islam dapat digambarkan sebagai berikut. Gambar ini melukiskan bahwa dalam perusahaan sekuler, bunga bersih yang dibayar atas pinjaman ditunjukkan dengan kurva AA1 dengan tangen dari kurva indifferent I1 pada titik T1. Kurva AA1 merupakan kurva cembung terhadap sumbu laba. Hal ini menunjukkan bahwa jika ada penambahan laba perusahaan yang diharapkan, maka resiko akan bertambah setingkat penambahannya. Sedangkan dalam perusahaan Islam yang menghilangkan bunga dan menggantinya dengan bagi hasil, kurva akan cenderung bergeser ke arah kanan, yaitu ke posisi BB1. BB1 adalah tangen dari kurva indifferent I1 pada titik T2.
Dalam perusahaan Islami bisa memungkinkan perusahaan memiliki lebih banyak laba untuk resiko sama atau laba yang sama untuk resiko yang lebih rendah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.